Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas bagaimana langkah-langkah memasukkan nilai penilaian harian sampai penilaian akhir tahun mulai dari awal. Langkah pertama adalah seperti biasanya kita masuk ke akun ARD kita dulu. Passwordnya kita masuk. Oke, kalau sudah masuk di situ ada menu bobot dan KKM, kemudian input nilai harian, input nilai akhir, dan wali kelas. Karena kita mau memasukkan nilai penilaian harian, maka kita klik yang input nilai harian. Oke, input nilai harian. Setelah kita klik input nilai harian, itu akan muncul mata pelajaran. Mata pelajaran kita pilih. Mata pelajarannya adalah mata pelajaran 12 IPS. Oke, 12 IPS. Kelompok C peminatan misalkan. Kemudian kita klik cari. Nah, setelah kita klik cari, kelas apa yang mau kita masukkan nilai? Misalkan saya akan memasukkan nilai kelas 12 IPS 4 atau 12 IIS 4. Jumlah siswanya 33, wali kelasnya Bu Sundari. Kemudian kita klik input nilai. Input nilai. Nah, akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Setelah itu kita akan mendownload template Excelnya untuk penilaian harian dulu. Sekali lagi tadi adalah nilai harian. Jadi kita klik import Excelnya, kita unduh templatenya ya, jadi diunduh dulu gitu templatenya. Oke, sampai keluar di sini. Nah, di sini ada template nilai EKN atau ekonomi 12 IIS 4. Nah, kemudian kalau sudah terdownload, kita buka nggih, kita buka, open download. Tadi letaknya di download nilai EKN 12 IIS 4. Jadi nilai EKN 12 IIS 4 kita klik, maka akan ada kolom kosong. Nah, ini ada materi, nilai PH, remedial, materi keterampilan. Nah, bedanya sama semester ganjil 2009-10, di sini ada materi keterampilan. Nah, materi keterampilan ini adalah diisi deskripsi materinya keterampilan atau KI4, jangan nilai nggih. Jadi misalkan PH1, materinya apa? Di sini misalkan saya sudah punya nilai, misalkan saya sudah punya nilai PH1 dan materinya saya kopikan dulu dari kelas lain. Ini abaikan jumlah nilainya karena ini hanya uji coba. Saya sudah punya nilai 12 IIS 4. Misalkan materinya di sini punya saya adalah tahap pencatatan akuntansi perusahaan dagang. Bapak Ibu tidak usah menulis terampil dalam itu, karena kata-kata terampil dalam itu akan otomatis muncul. Jadi tulis saja isi materinya, tahap pencatatan akuntansi perusahaan dagang. Nah, nilai PH-nya berapa? Nah, ini nilai PH-nya. Karena KKM-nya itu adalah 75, kalau ada yang di bawah 75 kan harus diremedi nggih. Kalau tidak ada, misalkan tidak ada, ya langsung aja nilai PH-nya berapa. Kemudian materi keterampilan. Misalkan untuk KD ini materi keterampilannya adalah, kalau punya saya itu membuat kertas kerja dan laporan keuangan. Jadi Bapak Ibu copy dulu, bisa dari kelas lain. Materi keterampilan itu adalah, kalau punya saya itu membuat kertas kerja dan laporan
keuangan akuntansi perusahaan dagang. Nah, jadi materi keterampilan itu isinya adalah deskripsi nggih. Kalau setelah itu ada nilai proyek, praktek, portofolio. Monggo, apakah mau diisi ketiga-tiganya? Tapi yang jelas minimal salah satu dari proyek atau praktek atau portofolio itu harus diisi. Misalkan punya saya tak isi yang proyek saja. Misalkan yang proyek. Kalau yang proyek itu, misalkan yang proyek itu berarti saya kopikan di nilai proyeknya di sini, nilai proyek G, Ctrl V. Nah, proyek. Misalkan praktek dan portofolionya itu saya kosongi. Jadi untuk PH1 saya mempunyai nilai KI 3, nilai PH ini, dan yang kedua adalah yang nilai PH ini adalah KI 3. Kalau ada remedi ya remedi, kalau nggak ada ya nggak usah diremedi. Materi keterampilannya saya membuat kertas kerja laporan keuangan perusahaan dagang. Nah, nilainya berapa? Antara 1, 2, 3, boleh diisi semuanya tapi minimal 1. Boleh di proyek, boleh di praktek, atau boleh di portofolio, misalkan 1. Kebetulan saya ini di proyek. Nah, kalau sudah, misalkan saya sekarang ke PH2, ada lagi materi, lagi materi keterampilan. Materi keterampilan di PH2. Jadi misalkan materinya saya masukkan dulu untuk yang PH2. Yang PH2 ini materi saya berjudul tahap pengikhtisaran. Jadi terserah dengan materi Bapak Ibu guru. Tahap pengikhtisaran G, Ctrl C, kemudian saya pastekan di sini materi yang PH2. Oke, sekarang nilai PH, misalkan saya sudah punya nilai PH di Excel rekapan sendiri atau di Excel rekap nilai, jadi tinggal copy paste saja. Pastikan urutan namanya sama nggih. Jadi jangan sampai nilainya tertukar antara anak, kan kasihan nanti yang seharusnya dapat nilai bagus sekarang mendapat nilai yang jelek. Jadi pastikan nilainya itu atau nama urutannya itu sama, pastikan sama. Nah, sekarang saya kopikan ke 12 IPS 4 untuk yang nilainya, nilai PH nya. Apakah materi keterampilannya harus diisi juga? Jadi misalkan Bapak Ibu punya 3 PH, itu materi keterampilan minimal 1 saja. Ini misalkan saya yang PH1 saya isi materi keterampilan, yang PH2 tidak saya isi juga tidak apa-apa. Oke, kalau sudah kita save nggih, kita save. Pastikan di dalam membuat deskripsi kalau harus ada tanda petik, Bapak Ibu menggunakan yang sebelahnya escape, yang ini. Jangan yang ini, ya. Jangan yang ini ya. Ini jangan yang ini, karena kalau di bahasa program itu harus pakai yang tanda petik yang sebelahnya yang escape ini tadi. Sebelahnya escape itu. Oke, setelah kita simpan, kita save. Setelah itu kita kembali ke program RD. Program RD caranya sama, jadi input nilai harian kelas 12 IPS 4 kan masih kosong karena belum diinput. Kita import Excel sama tadi. Kita import Excel. Tadi kalau mau download template kan yang ini. Nah, sekarang kita klik yang browse, kita klik. Nah, kita cari tadi nilai EKN 12 IPS 4. Kita klik 2 kali. Setelah selesai baru kemudian kita simpan. Ya, jangan lupa klik simpan. Ceret gitu. Klik simpan.
sampai muncul. Nah, di sini akan muncul nilainya. pH 1. Nah, berhasil kan? pH 1, tahap pencatatan, nilainya berapa? Tadi karena pH 1 saya kasih materi keterampilan, jadi akan muncul. pH 2 tidak saya kasih materi keterampilan sehingga tidak muncul. Setelah di sini, apakah sudah selesai untuk input nilai harian? Belum. Jadi Bapak Ibu jangan lupa klik simpan, letaknya di yang paling bawah. Jadi kalau tidak disimpan tidak akan bisa muncul begitu nanti di sinkronisasinya. Nah, di bawah kan, paling bawah ini ada simpan. Jadi saya ulang lagi. Tadi Bapak Ibu kan sampai sini. Nah, gitu sampai sini. Jadi walaupun nilainya sudah muncul, tetap jangan lupa klik simpan. Klik simpan. Nah, disimpan di sini. Cetat. Disimpan sampai muncul seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini berarti sudah tersimpan. Kalau masih di dalam kotak-kotak tadi belum tersimpan. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke input nilai akhir atau PAT. Input nilai akhir. Kita klik input nilai akhir. Kita pilih mata pelajarannya apa? Ekonomi 12 IPS. Kemudian kita centang cari. Setelah itu tadi kan saya mau memasukkan nilai akhirnya 12 IPS 4. Oke, jadi kita input nilai. Jadi menunya sama, cuma ini adalah nilai akhir. Input nilai. Nah, di sini kan sudah muncul karena sudah disimpan nilai RPH-nya berapa. Nah, nilai PAT-nya berapa, nilai akhirnya berapa. Karena belum ada nilai PAT, maka kita harus mendownload template-nya PAT dulu. Jadi downloadnya template PAT itu setelah menyimpan nilai pH. Nah, sekarang nilai PAT. Nah, di sini deskripsinya juga sudah muncul. Sekarang caranya gimana mendownload template PAT? Nah, di sebelahnya sinkron, klik dulu aja sinkron begitu. Di sebelahnya sinkron itu ada menu import Excel. Jadi sebelum mendownload ini harus klik sinkron dulu, nggih. Jadi ada menu import Excel. Kemudian untuk nilai akhir kita unduh template-nya. Ini kita unduh template-nya. Oke, kita tunggu sampai template-nya itu selesai diunduh. Setelah itu kita buka file, open, download nilai akhir EKN 12 IPS 4, begitu nama file Excelnya. Setelah itu kita klik. Nah, kalau Bapak Ibu mendownloadnya template PAT atau Excelnya PAT itu setelah mensinkronkan nilai pH, maka langsung akan muncul deskripsi pengetahuan. Nah, di sini deskripsi pengetahuan dan deskripsi kemampuan. Nah, misalkan sama-sama dapat nilai 85. Kenapa kok ada yang kemampuan baik, ada yang cukup baik? Atau sama-sama, misalkan sama-sama 85, ada yang baik dalam tahap pencatatan, ada yang baik dalam tahap pengikhtisaran atau pH 1 dan pH 2 nggak sama. Itu karena untuk deskripsi itu mengambil dari nilai pH tertinggi anak tersebut. Jadi nilai sama-sama 85, kalau si A itu unggulnya di bidang pH 1, berarti yang deskripsi muncul yang materi pH 1. Kalau si B itu unggul nilainya pH 2 ketimbang pH 1, maka yang deskripsi akan muncul yang deskripsinya pH 2. Demikian. Kebetulan saya ini yang unggul semuanya di pH 1. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal mengcopy pastekan nilai
akhir EKN 12 IPS 4. Misalkan Bapak Ibu sudah mempunyai simpanan nilai, tinggal di copy pastekan. Misalkan saya punya simpanan nilai ini G. Nah ini kan tinggal di copy paste, kemudian saya taruh di yang tadi. Nah begini. Nah nilai PAT nya sudah terisi. Jadi nilai PAT ini walaupun sudah terisi, tapi ini masih belum berubah karena ini tadi dasarnya masih adalah PH, deskripsi pengetahuan dan kemampuan. Setelah itu jangan lupa kita save, kita save. Nah setelah kita save, kita membuka lagi yang ARD-nya. Nah sekarang kita kembali klik input nilai akhir 12 IPS kelompok peminatan. Nah sekarang input nilai, kita ke input nilai. Sama seperti tadi, import Excel lagi. Cuma kalau tadi kita import Excel itu kita ngunduh template, sekarang kita mau ngupload nilai. Klik browse. Browse. Tadi kan nilai akhir EKN 12 IPS 4. Kalau sudah, maka akan tersimpan. Jangan lupa klik simpan sampai muncul kata ini berhasil. Tadi kan saya sudah menyimpan nilai atau mengupload nilai PAT, tetapi kenapa kok predikatnya masih D? Itu karena belum kita sinkron. Jadi setiap kali melakukan apa harus kita sinkron dulu. Coba kita klik sinkron G. Sinkron. Nah, maka predikat D tadi akan langsung berubah menjadi B. Nah setelah itu silakan Bapak Ibu cek ke bawah, Nah ini apakah ada yang sampai lembar pertama, kemudian sampai ke lembar kedua, apakah masih ada yang dapat nilai D? Kalau nilai C nggak masalah karena nilai C itu masih di atas KKM sampai ke lembar yang terakhir. Kalau sudah, berarti kita sudah selesai menginput nilai akhir dan tadi nilai harian. Nanti gimana melihat rekapannya ada di wali kelas bisa melihat. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.